Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Telo Fitrianti dengan NIM 1804218, Administrasi Pendidikan 4A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai model pelatihan on the job. Sebelum membahas mengenai pembahasan pokok, di sini saya akan membahas mengenai definisi pelatihan dan pengembangan. Pertama, di sini ada definisi pelatihan. Menurut Dassler tahun 2006, pelatihan merupakan proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Kedua, ada menurut Mangku Prawira tahun 2002. Pelatihan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik sesuai dengan standar. Selanjutnya, bisa kita simpulkan bahwa pelatihan adalah sebuah proses mengajar keterampilan pengetahuan dan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaannya serta mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya ada definisi pengembangan. Menurut Rifai tahun 2000, pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan kerja individual yang tercapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Selanjutnya ada menurut Mangkunegara tahun 2008. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi di mana karyawan manajerial memengaruhi pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang guna meningkatkan kemampuan kerja individu secara sistematis dan terorganisasi agar karyawan bisa mencapai karir atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep on the job training atau yang biasa disingkat dengan kata OJT. Dalam konsep di sini akan ada 3 pembahasan, yaitu definisi OJT, tujuan OJT, dan manfaat OJT itu sendiri. Definisi on the job training. On the job training berasal dari kata job dan training. Kata job berasal dari bahasa Inggris yang berarti pekerjaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pekerjaan berarti sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Sedangkan kata training atau pelatihan adalah proses melatih kegiatan atau pekerjaan. On the job training adalah upaya terencana untuk memfasilitasi pembelajaran pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan, keterampilan, dan perilaku oleh karyawan. Menurut PP nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional, pelatihan kerja atau yang sekarang bisa kita kenal dengan istilah training adalah seluruh kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Singkatnya, pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja atau vokasional, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Selanjutnya, model on the job training sendiri merupakan konsep atau model penyelenggaraan pendidikan kejuruan di mana pertama merencanakan pelaksanaan pendidikan diwujudkan melalui kemitraan antara dunia kerja dengan sekolah. Kedua, penyelenggaraan pendidikan berlangsung sebagai di sekolah dan sebagian di industri. Selanjutnya ada tujuan dari pelatihan on the job sendiri. Yang pertama ada agar masing-masing pengikut latihan dapat melakukan pekerjaannya kelak lebih efisien. Yang kedua, menambah pengetahuan para calon pekerja untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, agar pengawasan lebih sedikit. Bila mana bawahan mendapatkan pendidikan khusus, maka kesalahan juga akan semakin minim. Yang keempat, agar pengikut training dapat cepat berkembang. Sukar bagi seseorang untuk mengembangkan dirinya tanpa adanya suatu pendidikan khusus. Dan yang terakhir, untuk menstabilisasi pegawai atau untuk mengurangi labor turnover. Selain adanya tujuan, di sini juga ada manfaat dari on the job training sendiri. Yaitu pertama, menaikkan rasa puas pegawai. Dengan adanya on the job training ini, pekerjaan semakin semangat bekerja dan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya ada pengurangan pemborosan, lalu mengurangi ketidakhadiran dan turnover pegawai, memperbaiki metode dan sistem kerja dengan adanya training, menaikkan tingkat penghasilan jika pekerja bekerja dengan baik, mengurangi biaya-biaya lembur, mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin,
mengurangi keluhan-keluhan pegawai, mengurangi kecelakaan-kecelakaan, dan meningkatkan pengetahuan seberguna pegawai. Selanjutnya ada prinsip-prinsip on the job training. Yang pertama ada motivasi. Motivasi akan makin tinggi, seseorang makin cepat juga dan sungguh-sungguh ia akan mempelajari suatu keterampilan atau pengetahuan baru. Selanjutnya ada laporan kemajuan. Terdapat hubungan antara kekhususan serta banyaknya informasi kemajuan dengan kecepatan serta efektivitas belajar. Tetapi perlu dijaga jangan sampai diberikan informasi terlampau banyak ataupun informasi yang mungkin dapat disalah tafsirkan. Ketiga, peneguhan. Apabila suatu keterampilan telah dipelajari hasilnya, hendaknya diperkuat dengan cara memberikan penghargaan dan hukuman atau promosi kenaikan upah. Selanjutnya ada latihan. Untuk dapat menguasai secara efektif sesuatu keterampilan pengetahuan atau sikap, partisipasi aktif seseorang merupakan sesuatu yang esensial. Jarak waktu antara masa-masa latihan yang diatur secara cermat dan tepat sangat menunjang efektivitas belajar. Dan yang selanjutnya ada keseluruhan utuh versus berbagian. Jadi mana cara yang terbaik mengajarkan keseluruhan pekerjaan atau sekaligus atau serangkaian sasaran antara bagian per bagian tergantung oleh situasi. Semakin lama dan kompleks suatu pekerjaan, semakin tepat untuk mengerjakannya bagian per bagian. Selanjutnya atau yang terakhir ada perbedaan-perbedaan individual. Meskipun pelatihan berkelompok sering lebih ekonomis, tetapi hanya nyata bahwa orang per orang berbeda dalam kecerdasan dan bakat. Oleh karena itu, pelatihan yang paling efektif ialah menyesuaikan kecepatan dan kompleksitas dengan kemampuan individual para peserta. Setelah kita mengetahui prinsip, maka selanjutnya ada teknik on the job training. Teknik on the job training ini sendiri ada 3, yaitu dengan cara mengirim petugas atau pekerja ke suatu kursus latihan tertentu. Kedua, memerintahkan petugas atau pekerja baru untuk bekerja bersama-sama dengan petugas lama yang sudah berpengalaman. Dan yang terakhir yaitu memerintah petugas atau pekerja baru untuk berkeliling dalam perusahaan. Selanjutnya ada metode untuk melakukan kebutuhan training. Maksudnya metode untuk menentukan kebutuhan training. Jadi ada 2 metode untuk menentukan kebutuhan training atau latihan, yaitu yang pertama, metode penentuan dengan melalui analisis pekerjaan dan keterampilan. Hasil analisis jabatan memberi gambaran tentang tugas-tugas yang dilaksanakan dalam jabatan yang bersangkutan. Dari gambaran tentang tugas-tugas dalam suatu jabatan dapat diperoleh spesifikasi latihan yang menetapkan karakteristik hal-hal yang harus dimiliki pekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik dan berhasil. Karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap pekerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik meliputi 3 hal, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Setiap orang untuk memegang suatu jabatan memerlukan keahlian dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan jabatan itu. Demikian pula, ia harus mempunyai keterampilan khusus untuk mampu melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, mempunyai keterampilan khusus itu harus diiringi juga dengan perilaku yang diperlukan sesuai tuntutan suatu pekerjaan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode penentuan melalui analisis prestasi kerja. Bagaimana tingkat prestasi kerja seseorang dapat diketahui dengan membandingkan antara standar prestasi kerja dengan hasil kerja nyata dari seseorang. Bila hasil kerja nyata seseorang di bawah standar prestasi kerja, maka yang berwenang harus menganalisis mengapa hal tersebut terjadi. Kesalahan mungkin timbul dan berasal dari praktik kerja, dan bila demikian harus diadakan suatu diskusi untuk menetapkan apa yang harus dilakukan. Yang keluarnya mungkin perlu ada pengembangan lebih lanjut dari atasan atau mengadakan latihan bagi pegawai. Mungkin itu saja mengenai model pelatihan on the job. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.